Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Selamat datang bergabung mendengarkan renungan-renungan singkat dari pelayanan His Partner Ministry, channel YouTube. Berdoa kiranya renungan yang disampaikan boleh jadi berkat bagi kita semua. Boleh subscribe channel ini, kemudian berikan komentar, likes, ataupun sharingan kepada orang-orang lain. Saudaraku, kita sudah menyelesaikan seluruh rangkaian khotbah tentang salib, diakhiri dengan Paskah. Dan kita akan kembali kepada renungan yang saya sampaikan sebelum tema-tema salib, yaitu tentang ucapan bahagia dari khotbah di Bukit Tuhan Yesus. Kita sudah merenungkan waktu itu tentang berbahagialah atau diberkatilah mereka yang miskin, yang berduka cita, dan yang lemah lembut. Dan hari ini kita akan melanjutkan dengan berbahagialah atau diberkatilah orang yang lapar dan haus karena kebenaran. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur buat segala berkat penyertaan-Mu kepada kami sampai hari ini. Berkatilah renungan ini Tuhan, menjadi berkat buat kami dan juga berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Diambil dari Matius pasal yang kelima yang ke-6, saya bacakan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, berbicara mengenai lapar dan haus, itu sesuatu yang manusia alami dan yang sebetulnya tidak akan pernah ada puas-puasnya. Bukan begitu? Memang betul kita bisa merasa kenyang, tetapi tidak lama kemudian kita mungkin akan merasa lapar lagi dan sebagainya. Apalagi jikalau kita melihat lapar dan haus akan hal-hal lain yang seperti material sekali. Dunia modern menawarkan kepuasan semu, materialisme, hiburan, tapi jiwa seseorang itu akan tetap haus sampai dia menemukannya di dalam Kristus. Dan sebuah perkataan seperti ini, saudara, saya akan bacakan kutipan dari Blaise Pascal. There's a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created things, but only by God, the Creator, made known through Jesus. Ada satu lubang kecil dalam hati setiap manusia yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga ciptaan, tapi hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, Sang Pencipta, yaitu kita melalui Yesus Kristus. Terus kalau lapar di sini pastinya bukan soal makanan, ya. Kita bicara soal satu kelapar kebutuhan yang besar sekali akan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 42 dikatakan begini. Saya bacakan ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Ini adalah sebuah kelaparan rohani yang aku butuh Tuhan. Beda sekali dengan dunia. Kelaparan dunia itu adalah orang-orang yang kerja untuk makanan yang bisa binasa dan tidak akan ada habis-habisnya, itu kan seperti terus. Saudara, punyakah kita satu kerinduan kepada Allah seperti rusa yang merindukan air? Bicara tentang kebenaran, lapar dan haus akan kebenaran. Lapar dan haus akan yang lain bisa kita jelaskan dengan mudah, tapi akan kebenaran. Apakah itu betul-betul benar, saudara? Secara hubungan vertikal, kita melihat kita berdiri di bawah Tuhan Allah, kita mencari kebenaran Allah, kita dibenarkan oleh karena iman. Roma 3 ayat 20. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, tidak ada perbedaan antara orang dan sebagainya. Saudara, kita melihat begini dengan jelas sekali secara vertikal hubungan kita dengan Allah. Ya, kita dibenarkan. Secara horizontal adalah hidup yang menjadi benar, saudara. Mika 6 ayat 8. Manusia, diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi secara vertikal dan secara horizontal. Mengapa, saudara, kita butuh satu semangat perasaan yang selalu lapar dan haus akan kebenaran? Dan itu menunjukkan kita punya ketergantungan mutlak dengan Tuhan, saudara. Ingat, saudara, kisah seorang anak, ya kita disebut di dalam perumpamaan anak yang hilang, saudara. Di situ dia menyadari kekurangannya, keadaannya. Lukas 15:17. Dia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Sebuah kesadaran, aku sebetulnya butuh betul dengan Tuhan, butuh Tuhan, dependence dengan Tuhan. Kita nothing tanpa Tuhan. Kenapa kita butuh satu rasa lapar, haus akan kebenaran? Karena itu sesuai dengan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tuhan mengutamakan kerajaan Allah. Yesus berkata di dalam Yohanes 3:3, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan tambahkan kepadamu." Ini juga menjadi sebuah sikap hati seperti pertobatan Daud dalam Mazmur 51. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membawa aku dari hadapanmu,
yang mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sebuah kesadaran, kepertobatan, sadar kita orang berdosa, kita bergantung penuh kepada Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa memuaskan ini? Bagaimana kita cara mengisi kehausan dan kelaparan akan kebenaran? Yang pertama yang pasti adalah kita harus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Yeremia 15 ayat 16, bila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah disuruhkan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Apakah kita mengisi hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan? Apakah firman menjadi sebuah rasa yang membuat kita girang, membuat kita bersuka? Wah, saudara, ini satu hal yang terdengar klise sekali. Saya tanya kepada saudara sekalian, siapa di sini yang waktu membaca firman merasa betul-betul, wah, tergairahkan oleh firman Tuhan? Menjadi suka hati, girang hati, menikmati firman Tuhan. Mungkin sudah jarang. Mari kita introspeksi diri kita. Bagaimana kita bisa mengisi kelaparan dan kehausan akan kebenaran? Yang kedua adalah kita berdoa agar Tuhan memberikan kita satu hati yang baru, transformasi oleh Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26-27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, aku membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Berdoa minta sama Tuhan, Tuhan, ubah hatiku, transformasi hatiku, supaya aku bisa tahu apa yang sungguh-sungguh bernilai kekal, apa yang tidak. Supaya aku tahu waktu aku mengejar sesuatu itu, mengejar yang bernilai kekal, mengejar kebenaran dari Tuhan sendiri. Bukan hanya sekedar hal-hal yang sifatnya sementara saja dalam dunia ini. Dan yang ketiga, kita harus juga mempraktekkan, menerapkan kebenaran, ya. Bersikap dengan benar, ya. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, hendakilah orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda. Yesaya 1 ayat 17. Kita harus juga terus mengejar kekudusan, saudara. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita praktekkan hidup sehari-hari, bukan cuma sekedar tahu teori, tetapi ini orang hebat sekali pengetahuan Alkitabnya, kebenarannya luar biasa, tetapi kok hidupnya seperti itu? Jangan sampai, saudara, dan saya jatuh dalam kelemahan seperti itu. Saudara, apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Lapar dan haus kebenaran akan dipuaskan. Saudara, saat ini kita dipuaskan oleh firman Tuhan. Dan ayat 14, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ada satu kedekatan dengan Tuhan, kita dipuaskan oleh firman Tuhan. Saudara, renungkanlah bagian ini sungguh-sungguh. Apakah sungguh-sungguh Anda merasa seperti itu? Saudara, yang kedua, secara future, ya, pada saatnya nanti, kita akan mengalami satu kepuasan sejati di dalam dunia yang baru, hidup yang kekal bersama dengan Yesus di surga. Ayat 21, ayat 3-4, aku mendengar suara yang nyaring yang bertahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, yang akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Akan menghapus segala air mata dari mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Sebuah hal yang sangat indah dalam kekekalan nanti kita akan alami bersama dengan Tuhan. Kalau kita mencari terus rindu, lapar, haus akan kebenaran. Saudaraku, sebagai sebuah akhir daripada renungan ini, dikatakan, berbahagialah, diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Masalahnya hari ini adalah, saudara, apakah kita sungguh-sungguh mencari kebenaran, atau kita hanya mencari approval dari manusia, social media approval, kita mencari kenyamanan dalam uang saja, atau mencari God's approval dalam hidup kita. Mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Jadi fokus kepada Tuhan. Mari kita terapkan hidup yang mau berbuat baik, berbuat benar kepada orang-orang sekitar kita. Sehingga sungguh-sungguh, saudara, kita bisa sungguh-sungguh mendapatkan kepuasan dalam Tuhan. Berbahagialah, diberkatilah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Maukah saudara mengalami itu semua? Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.